191. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Waqtuluhum, dan bunuhlah mereka, haitsu saqibtumuhum, di mana saja kamu jumpai mereka, wa akhrijuhum, dan usirlah mereka, min haitsu akhrajukum, dari tempat di mana mereka mengusir kalian, yaitu dari Mekah. Wal fitnatu, dan fitnah itu, asyaddu minal qatli, sangat berbahaya daripada pembunuhan. Wala tuqatiluhum, dan janganlah kamu memerangi mereka, indal masjidil haram, di masjidil haram, hatta yuqatilukum fi, sehingga mereka memerangi kamu di sana. Fa in qatalukum, maka apabila mereka memerangimu, faqtuluhum, maka bunuhlah mereka. Kadzalika, demikian itu, jazaa'ul kafirin, balasan bagi orang-orang yang kafir. Fa in tahau, kemudian jika mereka berhenti dari memusuhimu, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ayat ini memerintahkan
memerintahkan untuk memerangi orang-orang kafir. Waqtuluhum, perangilah mereka di mana saja kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusir kamu, maksudnya dari Mekah. Karena Rasul dan para sahabat selama berada di Mekah itu diembargo, dikucilkan, diusir, sehingga beliau dengan para sahabat, dengan kaum muslimin berdiam diri di sebuah lembah. Padahal mereka itu kelahiran asli di Mekah, tapi diusir oleh mereka karena tidak seideologi dengan keyakinan mereka. Rasul membawa agama Islam yang berdasarkan tauhid, sedangkan mereka waktu itu menyembah berhala Tuhannya itu. Sebab itu Allah memerintahkan setelah umat Islam di bawah pimpinan Rasulullah memiliki kekuatan, akhirnya diperintahkan untuk memerangi mereka, membunuh mereka, dan mengusir mereka. Jadi dibalikkan gitu keadaannya. Kemudian dijelaskan di sini jangan berlebihan dalam berperang. Kemarin sudah diulas sedikit, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Hindari fitnah karena fitnah itu lebih kejam, lebih berbahaya daripada pembunuhan. Kalau membunuh itu kan sekaligus meninggal, udah putus. Tapi kalau fitnah itu banyak, merugikan orang lain, kehidupannya menjadi sengsara dan sebagainya. Wala tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fihi. Kemudian Allah menjelaskan, janganlah kamu membunuh mereka di Masjidil Haram kecuali apabila mereka memerangimu. Jadi artinya umat Islam harus bisa menahan diri, jangan sampai terjadi pertumpahan darah di Masjidil Haram itu. Kecuali kalau mereka menyerang, kita itu harus membela diri. Dalam hadis Rasul menegaskan, inna hadzal balada haramahullahu yaumal khalaqas samawati wal ard bahwa haramun bi hurmatillahi ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya negeri ini, yaitu Mekah, diharamkan, disucikan oleh Allah mulai dari penciptaan langit dan bumi. Itu diharamkan oleh Allah sampai hari kiamat. Gitu. Walam yahilla ila sa'atan minaharin, dan Allah tidak pernah menghalalkan tanah haram itu kecuali hanya sebentar saja pada waktu siang hari. Menurut para ulama, maksudnya dihalalkan sebentar pada waktu siang hari itu ketika Futuh Mekah, ketika perebutan kota Mekah direbut kembali oleh Rasulullah dan kaum muslimin, dikuasai. Jadi waktu itu dibolehkan di sana terjadi perang, itu sebentar saja itu untuk menguasai. Wa innaha sa'ati hadihi haramun bi hurmatillah ila yaumil qiyamah la yu'dadu sajaruhu. Nah, karena itu adalah waktuku katanya. Dan janganlah kamu menebang pohon-pohon di tanah haram. Wala yuhtala khalahu, dan janganlah mencabut rumput-rumputnya. Jadi semuanya terpelihara. Pernah kejadian ada orang Indonesia pulang dari sana membawa batu dari tanah haram, datang ke Indonesia itu dia gila, stres, tidak pernah berhenti, tidak sembuh-sembuh, kemana-mana diobati. Datanglah kepada seorang ulama, kemudian ulama tersebut istikharah, ternyata orang tersebut dosa itu akibat mengambil batu dari tanah haram. Katanya kembalikan lagi ke sana, titipkan ke jamaah haji nu berangkat ayeuna ka Mekah, di mana ngambil simpen deui ka dieu. Itu sakara-kara sehat ya. Itu diharamkan mengambil benda-benda yang ada di tanah haram. Tadi mereka ngalap barokah cenah. Ngalap barokah mau batu tidak haram.
Fa inna ahadun tarakhasa bi qitali Rasulillah faqulu innallaha adzina li rasulihi wa lam ya'dan lakum. Jika ada seorang mencari-cari keringanan dengan dalih peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah, maka katakanlah, dan sesungguhnya Allah mengizinkan bagi Rasulnya dan tidak memberikan izin kepada kalian. Jadi kecuali untuk Rasulullah ada izin-izin tertentu dari Allah, semacam tadi ketika ingin menguasai kembali kota Mekah, diterangkan idza jaa nasrullahi wal fath, gitu kan. Dan apabila telah datang pertolongan dari Allah dan kemenangan untuk Mekah, itu dijelaskan di sana. Kemudian pada waktu Futuh Mekah itu juga tidak terjadi pertumpahan darah karena Rasul membuat maklumat. Sabda Rasul, man aghlaqa babahu fahuwa aminun, barang siapa yang mengunci pintunya, pintu rumahnya, maka dia akan aman. Wa man dakhala al-masjid, barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram, fahuwa aminun, dia aman, artinya tidak akan terbunuh itu. Wa man dakhala dara Abi Sufyan, barang siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, fahuwa aminun, dia pun akan aman, tidak akan terbunuh. Maka orang-orang kafir Quraisy semuanya mengamankan diri. Akhirnya alhamdulillah tidak terjadi pertumpahan darah Futuh Mekah, serah bongkokan gitu. Itu hadis riwayat Muslim. Kemudian fa in tahu fa innallaha ghafurur rahim. Kemudian jika mereka berhenti dari musuhi kamu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya jika mereka meninggalkan peperangan di tanah suci Mekah, kembali kepada Islam, kemudian bertobat, janganlah mereka dipaksa untuk diperangi. Maka sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka, meskipun mereka telah membunuh banyak kaum muslimin di tanah suci. Dan tiada suatu dosa yang terasa berat bagi Allah untuk diampuninya bagi orang-orang yang bertobat kepadanya dari dosa itu. Jadi semua dosa apapun akan diampuni oleh Allah kecuali dosa musyrik. Apabila sampai mati tidak pernah sempat bertobat dari kemusyrikan tersebut, maka dia tidak akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan bertobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu artinya kita merasa menyesal dengan perbuatan dosa, kemudian berjanji tidak akan mengulangi lagi dosa tersebut. Makanya kita berdoa, Allahumma rzuqna taubatan nasuha qoblal maut, itu kan. Ya Allah, berilah kami rizki untuk bertobat taubatan nasuha sebelum maut. Mahwe cara nanya yang akan ke Allah orang. Yang penting orang sempat bertobat lah sampai meh ngalupaskeun nyawa. Kesempatan bertobat banyak untuk kita. Setiap saat, setiap kesempatan kita bertobat, berbanyak istighfar sambil mengingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumat.